Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa laksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian insya Allah kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian Al-Quran masih dalam surah Al-An'am. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini dan di hari-hari yang lain dicatat sebagai amal soleh, menjadi pemberat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian, pada kesempatan sebelumnya, pekan yang lalu kita sampai pada ayat 116. Kita pada kesempatan malam hari ini akan mulai bahas dari ayat 117 dari surah Al-An'am. Terlebih dahulu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa innash syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allah, ya. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, huwa a'lamu, dialah dia, ya, a'lamu, yang lebih mengetahui, mayyadillu an sabilih, ya,
siapa yang yadillu, yang tersesat, ansabilih, dari jalannya, ya, dari jalan Allah. Wa huwa, dan dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin. Bil muhtadin, yaitu orang-orang yang al-muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah, ya, lebih mengetahui, ya, a'lamu bil fariqaini, lebih mengetahui terhadap dua golongan. Ini seperti keterangan mu'allif kitab Shaffatut Tafasir, ya. Jadi Allah lebih mengetahui bil fariqaini, terhadap dua golongan. Golongan yang dimaksud adalah orang yang tersesat dari jalan petunjuk, dan, ya, golongan yang kedua adalah orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi Allah paling mengetahui terhadap dua golongan tersebut. Nah, menurut para ulama, seperti disebutkan oleh mu'allif kitab ini, wa hadhil jumlatu khabariyah. Ayat ini, kalimat ini adalah kalimat berita, ya. Tatazammanul wa'ida wal wa'da, yang mengandung, di satu sisi mengandung semacam ancaman, ya. Begitu pula mengandung al-wa'da, mengandung janji. Ya, jadi ketika Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk, itu di kalimat tersebut mengandung janji. Janji kepada orang-orang yang berada di atas petunjuk tersebut bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Komitmen terhadap petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah. Pun demikian, ini juga sekaligus mengandung makna ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang yang tidak mengikuti petunjuk, orang yang tersesat jalan, bahwa ketersesatan mereka dari jalan Allah itu tidak dibiarkan, tapi mereka akan mendapatkan juga balasan yang setimpal, ya, balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya ini dikatakan di ujung penjelasan ini bahwa ayat ini adalah kinayatun an mujazatihima. Ini kinayah, ya, bahasa kiasan bahwa, ya, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi bukan sekedar Allah tahu, ya, orang dapat petunjuk, orang yang tersesat, bukan sekedar itu, tapi di situ ada pesan ancaman bagi orang yang tersesat, ada janji, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, fakulu mimma dzukirasmullahi alaih, ya. Fakulu, maka makanlah, ya, maka makanlah oleh kalian, mimma dzukirasmullahi alaih, ya, dari apa yang ketika disembelih disebut nama Allah. Ketika binatang yang disembelih itu diucapkan bismillah, disebut nama Allah, ya. Dan ini menjadi dalil tentang disyariatkan membaca bismillah saat menyembelih, ya, termasuk saat makan, saat minum. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan penekanan bahwa kalau kita menyembelih, ya, entah ayam, entah kambing, entah sapi, jangan sampai tidak menyebut nama Allah. Saat kita makan, jangan sampai tidak membaca bismillah. Begitu pula saat minum.
Fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Maka makanlah dari apa yang ketika disembelih itu disebut nama Allah. Ya. Ketika disembelih itu disebut nama Allah. In kuntum bi ayatihi mu'minin. In kuntum, jika kalian benar-benar beriman kepada ayat-ayatnya. Ya. In kuntum, jika kalian ya bi ayatihi, terhadap ayat-ayatnya mukminin. Itu kalau urutan sesuai dengan teksnya, tapi kalau di terjemahan secara global ya in kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah, maka ya sudah, kita diperintahkan untuk memakan binatang yang memang ketika disembelih itu binatang yang halal tentu Pak ya, yang ketika disembelih itu menyebut nama Allah ya. Kalau kita benar-benar beriman itu diperintahkan demikian. Nah, ada penjelasan di sini yaitu perkataan sahabat Ibnu Abbas ya. Qalal musyrikun lil mu'minin. Berkata orang-orang musyrik kepada orang-orang beriman saat itu. Innakum taz'umuna annakum ta'budunallah. Ya. Sesungguhnya kalian orang-orang yang ngaku beriman ini kan kalian ini menyembah, kalian mengklaim menyembah Allah. Fama qatalahullah, yakni yuridunal maita ahaqqu an taqulu mimma qataltum antum. Ya. Maka mestinya yang dibunuh Allah, hewan yang dibunuh Allah itu lebih layak, lebih berhak kalian makan daripada hewan yang kalian bunuh sendiri. Ini subhat yang coba dilontarkan, disampaikan dalam rangka mempengaruhi orang-orang beriman, disampaikan oleh orang-orang musyrik. Jadi menurut orang musyrik itu bangkai ya, binatang yang mati tidak disembelih itu, bangkai itu menurut mereka itu matinya karena dibunuh Allah, disembelih Allah. Sementara binatang yang disembelih orang beriman itu matinya dibunuh oleh orang yang dibunuh orang, disembelih orang. Nah, menurut mereka, ini coba menebarkan subhat ya. Kalian ini kan katanya beriman, katanya menyembah Allah. Mestinya kalian itu lebih senang, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan makan apa? Sesuatu yang disembelih Allah. Padahal itu maksudnya bangkai gitu ya, daripada yang kalian potong sendiri. Nah, ini sempat juga mungkin mempengaruhi orang-orang beriman. Oh ya benar juga begitu ya. Ya, kalau nggak kemudian diluruskan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, mungkin akan ikut cara berpikirnya orang musyrik, orang kafir. Jadi orang kafir, orang musyrik itu cara berpikirnya tadi, bangkai itu dianggap matinya ya dibunuh Allah, disembelih dengan pisau-pisaunya Allah begitu. Sementara yang kita sembelih itu disembelih manusia. Ya, jadi ini subhat-subhat, sesuatu yang kadang membuat pikiran jadi bingung ya, cara pandang seperti ini. Tapi orang yang beriman tidak boleh bingung. Kita punya petunjuk, kita punya patokan yang jelas. Bahwa ya meskipun kata orang musyrik itu bangkai itu disembelih Allah, tapi dalam pandangan Islam pokoknya mati tidak melalui cara syar'i, tidak melalui penyembelihan secara syar'i itu disebut apa? Bangkai. Kalau orang kampung saya namanya batang ya, bangkai. Ya nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan, yang boleh dikonsumsi adalah binatang yang disembelih ya dengan menyebut nama Allah begitu. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, orang musyrik itu dulu begitu, menebarkan subhat ya, dan ya mungkin ya membuat sebagian orang beriman sempat bimbang begitu. Maka turun ayat ini ya. Makanlah ya sesuatu atau binatang yang disembelih dengan nama Allah jika kalian beriman. Jadi kalau kalian betul-betul beriman, makanlah ya
Sesuatu yang ketika disembelih itu menyebut nama Allah. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Jangan dengerin orang musyrik, jangan dengerin orang kafir yang coba mempengaruhi dan menyebarkan syubhat-syubhat kepada kalian. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaihi. Wa ma lakum dan mengapa kalian tidak, atau wa ma lakum alla ta'kulu, dan mengapa kalian tidak mau makan mimma dzukirasmullahi alaihi, ya, yaitu memakan sesuatu yang ketika disembelih itu menyebut nama Allah. Ini nada pertanyaannya. Kenapa kalian, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian enggan tidak mau makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Ya. Apa yang menghalangi kalian? Ya, apa yang membuat kalian tidak mau melakukannya? Wa qad fassala lakum, padahal qad sungguh fassala lakum, Allah telah menerangkan kepada kalian ma harrama alaikum, apa yang Allah haramkan untuk kalian. Ya. Padahal sudah diterangkan, sudah dijelaskan apa-apa yang oleh Allah itu diharamkan, itu sudah clear, sudah jelas. Ya, ini bisa dilihat jamaah sekalian penjelasan Allah yang menerangkan hal-hal yang diharamkan, yang kemudian dikenal dengan ayatul muharramat, ya. Itu misalnya dalam surah An-Nahl ayat 115, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian yaitu bangkai. Kemudian apalagi waddama, darah. Kemudian lahmal khinzir, daging babi. Terus wama uhilla li ghairillahi bih, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim, ya. Tapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan bukan pula dengan melampaui batas, maka fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sudah menerangkan kepada kalian apa saja yang diharamkan. Yang diharamkan jelas, bangkai. Sementara binatang yang disembelih oleh manusia, oleh orang beriman dan menyebut nama Allah itu halal. Meskipun kata orang kafir tadi subhatnya begitu, seperti tadi terangkan, bahwa itu dibunuh manusia, nggak layak kalian makan. Yang layak dimakan itu yang dibunuh Allah, bangkai gitu. Bangkai itu menurut mereka itu binatang yang dibunuh sendiri, disembelih sendiri oleh Allah. Jadi kenapa kalian nggak mau makan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Padahal Allah sudah terangkan yang haram itu apa saja, sudah dijelaskan dengan terang benderang, ya. Yaitu yang ada dalam misalnya surah An-Nahl ayat 115 tadi. Illa matturirtum ilaih, ya. Kecuali kalian dalam keadaan terpaksa, ya. Jadi ada hal-hal yang memang dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa itu haram. Ya, seperti ya tadi disebutkan bangkai, kemudian daging babi itu dalam kondisi normal apa? Haram. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa, darurat, ya, daruratnya itu ini Pak, ya, daruratnya itu kalau nggak makan itu mati, mampus, ya.
Nah itu baru darurat. Kalau baru kerucuk-kerucuk gitu ya belum Pak ya, kerucuk-kerucuk. Nah ini tidak ada pilihan apa-apa, sudah kelaparan berhari-hari, kalau nggak makan segera makan itu mati. Nah maka dalam kondisi semacam itu dihalalkan. Ini makna daripada illa matturirtum ilaih ya, kecuali kalian dalam kondisi terpaksa dan bukan dalam kondisi menyengaja ya, pergi-pergi sengaja nggak bawa bekal biar nanti ketemu babi biar halal itu ya, itu namanya niat ya, namanya direncanakan, tidak dimaksudkan itu. Terus juga tidak melampaui batas, ya sekedar untuk nyambung hidup saja, ya sekedar untuk biar hidup saja, bukan mumpung boleh terus kemudian ya bawa sekantong plastik bawa pulang ya, nah ini nggak boleh. Jadi ini dalam kondisi terpaksa saja, illa maturitum ilaih ya. Jadi yang halal sudah diterangkan oleh Allah, yang haram juga sudah terang benderang ya. Jadi kenapa kalian orang beriman itu kok malah justru mendengarkan subhat-subhat, keterangan-keterangan yang enggak jelas, yang menggelincirkan dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini nada pertanyaan ya. Kenapa kalian enggak makan yang memang dihalalkan? Jangan ikuti ya subhat-subhat yang disebarkan, bisikkan oleh orang-orang musyrik. Wa inna katsira, dan sesungguhnya banyak orang yang layudilluna, berusaha menyesatkan orang lain ya, bi ahwaihim dengan keinginannya, berdasarkan berdasarkan hawa nafsunya, bi ghairi ilm, tanpa ilmu ya, tanpa dasar ya, tanpa dalil syar'i ya, tanpa alasan syar'i baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah ya. Jadi dari ayat ini diterangkan ya, bahwa hak menghalalkan, hak mengharamkan itu haknya Allah saja Pak. Jadi yang punya hak prerogatif untuk menghalalkan, untuk mengharamkan itu hanya siapa Pak? Allah saja. Selain Allah tidak punya hak untuk menghalalkan, tidak punya hak untuk mengharamkan. Ya, seseorang boleh menghalalkan, mengharamkan ya dengan dasar ilmu, berdasarkan dalil syar'i, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis Nabi ya. Tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, tidak boleh berdasarkan keinginan dia semata. Kalau ada orang yang berani menghalalkan atau berani mengharamkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dalil syar'i yang jelas, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, maka berarti dia telah berbuat zalim, dia telah melakukan tindakan melampaui batas. Tindakan melampaui batas. Allah itu sudah menetapkan batas-batas. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu batas-batas Allah. Kalau ada orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya, berarti dia telah melampaui batas. Telah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allah, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui ya terhadap al-mu'tadin, terhadap orang yang apa? Melampaui batas. Tadi melakukan pelanggaran ya, melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini halal, ini haram, itu batasan Allah. Nah, orang yang melampaui itu, yang tidak komitmen dengan batasan Allah itu disebut dengan al-mu'tadi. Nah, Allah mengetahui ya. Ini juga punya pesan apa? Ancaman, Pak.
ya, bahwa Allah akan apa? Akan memberikan balasan berupa azab yang pedih terhadap orang yang bertindak melampaui batas tersebut. Berani-berani membuat ketetapan halal haram ya tanpa ilmu, tanpa dasar nas dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jadi ini kata-kata inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin ini punya pesan ancaman, mengandung pesan ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas. Jadi sekali lagi berani menetapkan yang halal tanpa ilmu atau tidak berdasarkan ayat, tidak berdasarkan hadis atau sebaliknya jadi itu ya, maka itu adalah perbuatan zalim. Jadi perbuatan zalim bukan hanya mengambil harta orang saja, bukan hanya memukul, tapi termasuk lancang ya menetapkan halal haram tanpa ilmu, tanpa dalil syar'i. Orang yang berani lancang seperti itu, maka kalau akan mendapatkan balasan yang setimpal, mendapatkan azab yang pedih. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ayat berikutnya, wa zaru zahiral ismi wa batinah. Wa zaru, dan tinggalkanlah oleh kalian zahiral ismi. Zahiral ismi. Ya, dosa yang terlihat, ya, dosa yang zahir yang terlihat ya, wa batinah, dan dosa yang tersembunyi, dosa yang batin. Jadi dosa itu ada yang zahir, ada yang batin ya. Ada maksiat yang zahir, ada maksiat yang batin. Ada yang dilakukan dengan terang-terangan, ada yang tersembunyi. Nah, di antara makna dosa yang zahir itu adalah seperti zina dengan PSK, sengaja datang ke tempat pelacuran, prostitusi. Ya, kan ada daerah-daerah yang dimaklumatkan sebagai tempat prostitusi, ya, lokalisasi. Nah, ini zahir, orang datang situ melakukan kemaksiatan, zahir terang-terangan, nggak malu-malu lagi, nggak tedeng aling-aling lagi ya. Ya, ini namanya dosa yang zahir ya, zahirul itsmi. Termasuk dosa yang zahir itu adalah termasuk semua maksiat yang dilakukan oleh, sebagian ulama mengatakan, oleh anggota tubuh ini. Jadi ada perbuatan yang dilakukan oleh fisik zahir kita ini, ya, jawarih kita, ada yang nanti perbuatan yang dilakukan oleh hati, amal fisik, ada amal hati. Nah, termasuk zahirul itsmi itu amal perbuatan yang dilakukan oleh fisik. Nah, yang wabatinah, yakni batinal itsmi atau dosa yang batin itu seperti zina dengan wanita simpanan. Jadi ngumpet-ngumpet. Apa istilahnya itu, Pak? Apa? Will ya, apa? Will itu apa singkatannya, Pak? Wah, apal ini. Masa ya itulah. Nah, itu ya. Ya itu mudah-mudahan apalnya saja ya, bukan karena pengalaman ya. Ya, insyaallah naudzubillah min dzalik, enggak ya. Kita harus husnudzon kepada orang yang beriman, bahwa orang beriman itu tidak melakukan keburukan ya dengan sengaja. Jadi yang dimaksud dengan dosa yang batin, dosa yang tersembunyi atau batinah di sini itu adalah zina dengan wanita simpanan atau tadi ya will tadi. Atau ada istilah kalau ada nikah siri ada zina yang sirri. Wah, jadi zina sirri. Ya, ada yang zina terang-terangan, Pak. Di beberapa tempat itu terang-terangan. Sudah nggak malu-malu lagi. Nah, ada yang zina yang sir ya. Zina yang siri, ada nikah siri, ada zina sirnya. Dosa yang batin tadi itu salah satunya zina yang siri. Atau termasuk semua dosa dosa batin termasuk semua dosa yang dilakukan dengan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Nah, termasuk juga dosa-dosa yang ada dalam hati kita, maksudnya dosa-dosa hati, ya, dosa-dosa yang itu adalah merupakan perbuatan hati. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini
ayat ini memerintahkan pada kita orang-orang beriman agar meninggalkan dosa, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin, ya. Ya, kan biasa Bapak sekalian tahu istilah lahir batin itu kan, kalau apa Pak? Apa istilah? Maaf lahir batin. Ini dosa juga ada yang apa? Ada yang lahir, ada yang zahir, ada yang batin. Nah, semua itu disuruh meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu disuruh meninggalkan. Innalladzina yaksibunal itsma, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaksibunal itsma, orang yang mengerjakan perbuatan dosa. Yaksibunal itsma ini termasuk di samping mengerjakan ya dosa, ya maksiat, termasuk segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini makna daripada yaksibunal itsma. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa, yang mengerjakan perbuatan dosa tadi, sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sayujzauna, kelak akan diberikan balasan ya, bima kanu yaqtarifun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kelak itu kapan? Kelak itu kapan? Para ahli tafsir seperti di dalam Shoffatut Tafasir ini atau di dalam Aisyah Tafasir ini dijelaskan yang dimaksud sayujza ini itu kelak itu maksudnya adalah di akhirat atau pada hari kiamat, ya. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia, ya. Dan tidak ada orang yang bisa selamat kalau sudah seperti ini kecuali yang mau taubat, dan taubatnya benar, taubatnya sahihah, ya, memenuhi syarat-syaratnya. Kalau orang berbuat dosa itu kan syarat taubatnya ada berapa Pak? 3, ya. Kalau dosa maksiat kaitannya dengan Allah, pertama Pak, ya, menyesal, jadi harus menyesal telah berbuat kesalahan tersebut, dosa tersebut. Yang kedua, berhenti, ya, berhenti dari perbuatan itu. Jadi bukan hanya menyesal tapi terus berhenti, ya, menyesal dan berhenti dari perbuatan itu. Terus yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi. Itu namanya tobat yang benar, itu begitu. Itu kalau maksiat kaitannya dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, ya ditambah satu lagi syaratnya, itu minta dihalalkan kalau ada hak yang kita ambil atau kita kembalikan. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan atau memakan dari apa yang ketika disembelih itu tidak menyebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Ya. Ini tentu ditujukan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, ya. Ya. Termasuk sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya, itu termasuk juga hewan yang disembelih untuk berhala, untuk patung-patung atau yang semisal dengannya. Ini termasuk tidak boleh dimakan, ya, meskipun baru ini masih segar, meskipun diolah dengan lezat, dengan enak, ini tidak boleh. Sesuatu yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah atau sengaja disembelih untuk berhala, untuk patung-patung atau yang lainnya, maka ini adalah tidak boleh dimakan. Wa innahu lafisqun, ya, sesungguhnya yang demikian itu, perbuatan itu adalah lafisqun, benar-benar sebuah kefasikan. Kefasikan ini maknanya juga sebuah kemaksiatan, ya, keluar dari jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inna syayatina, sesungguhnya syayatin itu jamak dari syaiton. Syayatin jamak dari syaiton, ya. Makanya ketika menerjemahkannya, sesungguhnya setan-setan layuhuna ila auliyaihim, ya, akan membisikkan kepada auliyaihim, kepada kawan-kawannya, kepada kawan-kawan mereka, ya. Kawan-kawan setan itu siapa? Ya, musyrikin, kafirin. Nah, itu kawan-kawannya setan.
Ya. Jadi kepada wali-walinya setan, kawan-kawannya setan. Ya. Jadi mereka membisikkan ya sesuatu, membisikkan kesesatan untuk apa? Liujadilukum, untuk membantah kalian, membantah kalian. Ya. Membantah berdasar kebatilan, berdasar kesesatan. Ya, seperti apa? Bantahan-bantahan, bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan dari kalangan apa? Setan dari kalangan jin kepada setan dari kalangan manusia, yang kemudian dihembuskan kepada orang beriman. Gimana sih kalian ini ya? Mau makan hasil potongan sendiri, tapi nggak mau ya makan hewan yang dipotong Allah gitu. Itu kan subhat, itu kan bikin orang, oh iya benar juga ya, kalau orang nggak kokoh pemahamannya, benar juga cara berpikir seperti itu. Ini kan mati karena Allah, padahal itu dalam syariat itu ya, meskipun itu matinya dikehendaki oleh Allah, tapi itu bangkai, nggak boleh ya, nggak boleh dimakan. Jadi itu yang bisikan itu siapa? Setan dari kalangan apa? Kalangan jin, dibisikkan kepada setan dari kalangan manusia atau teman-temannya tadi, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya. Ya, makanya kemudian di ujung ayat itu Allah mengatakan wa in ata'tumuhum, ya, dan jika kalian mentaati mereka, jika kalian mentaati orang-orang musyrik tadi, padahal orang musyrik itu sudah dibisiki setan tadi ya. Jika kalian wahai orang beriman mentaati orang-orang musyrik tersebut dalam hal menghalalkan, dalam hal mengharamkan, dalam hal haram, kok ngikuti orang musyrik? Ya, innakum la musyrikun. Innakum, sesungguhnya kalian ya la musyrikun, ya menjadi orang musyrik. Ya, kalian berarti sama dengan mereka. Ya, orang yang mengikuti ya selain petunjuk Allah dalam agama berarti bisa dikategorikan sebagai orang yang menyekutukan Allah, berarti bisa dikategorikan sebagai orang yang telah berbuat syirik. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa ayat yang kita bisa bacakan pada kesempatan kali ini, dan saya ingin menyimpulkan ya. Saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya tentang ayat ini ya. Pertama, ayat ini menjelaskan ya bahwa sesembelihan orang Islam atau sesembelihan kaum muslimin itu adalah hukumnya halal dimakan. Hilul akli min dzabahil muslimin. Nah, itu bahasa beliau ya. Jadi sembelihan orang Islam itu hukumnya halal dikonsumsi, halal dimakan. Terus yang kedua, ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan kepada kita ya wujubu dzikrillah, dzikri ismillah ya, wajib ya menyebut nama Allah, wajib ya membaca bismillah ya ala bahimatil an'am inda tadkiyatiha ya, ketika menyembelih binatang ternak. Jadi ketika kita menyembelih, entah ketika korban atau menyembelih biasa, wajib ya membaca bismillah, wajib menyebut nama Allah. Kalau lupa gimana? Nah, kalau ada seorang muslim tapi karena tergesa-gesa, karena panik ya, biasa baca cuma lupa. Mungkin nggak lupa itu, mungkin aja karena panik atau nggak biasa, akhirnya lupa nggak baca bismillah, sudah kadung ngap gitu ya, sudah kadung dipotong. Nah kalau lupa bagaimana? Nah di kitab ini diterangkan intarokal muslim at-tasmiyah sahwan ya ukilat dzabihatu. Kalau seorang muslim lupa baca bismillah itu halal Pak ya, jadi halal. Misalnya bisa aja kan jamaah yang nitip penyembelihan yang diperhatikan mulutnya gitu ya, mulutnya kesuting lah gitu, kesuting, ternyata nggak baca bismillah. Nah bisa jadi nggak bacanya tadi karena panik kan, bukan karena sengaja ya, tapi karena lupa. Nah yang seperti itu halal ya, jadi nggak usah ragu-ragu ya, halal.
halal. Kemudian, nah gimana kalau sengaja nggak baca bismillah? Ya sengaja ya, dia bisa dan nggak lupa tapi sengaja nggak baca bismillah. Maka beliau katakan intarakaha amdan lam tu'kal zabihatu. Kalau dia sengaja tidak membaca bismillah maka tidak boleh ya sembelihnya itu dimakan ya. Meskipun ada ya, pokoknya selagi muslim ya, selagi dia seorang muslim ya, kalau tidak membaca bismillahnya tadi itu mungkin sengaja tapi bukan karena ngeremehin, bukan karena ngentengin gitu ya, tapi ya maka ada sebagian masih boleh. Tapi ya kita lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sengaja nggak baca bismillah padahal bisa dan tidak lupa tapi sengaja ditinggalkan, maka saya lebih cenderung pada yang mengatakan tidak halal tadi. Bisa kok nggak baca, perintahnya sudah jelas suruh membaca bismillah. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan kepada kita hurmatu ittiba'il ahwa ya, haram kita itu mengikuti hawa nafsu karena kita sudah punya petunjuk ya Quran Sunnah ya, kita berusaha mencocokkan seluruh aktivitas kita ya dalam kehidupan kita, dalam segala sinya itu berusaha kita cocokkan kepada petunjuk Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Wa wujub, nah di sini juga diterangkan, termasuk ayat ini juga menjelaskan wujub ittiba'il ulama ya, tentu dalam memahami, apalagi yang punya keterbatasan membaca, memahami ya kita mengikuti ahlinya, mengikuti ulama. Saya sendiri juga tidak ini sendiri ya, saya baca, saya membaca tulisan-tulisan para ulama. Jadi enggak mereka sendiri. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan wujub tarkil ismi zahiran kana au batina. Wajib meninggalkan dosa baik yang zahir maupun yang batin ya, termasuk ya baik itu amal dosa yang dilakukan dari amal hati ataupun amal jawarih kita, amal fisik kita. Nah, ini wajib kita berusaha, tidak boleh dengan sengaja ya. Kalau sengaja itu kayak nantangin gitu ya, nantangin Allah. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang kita baca ini juga menjelaskan kepada kita hurmatul akli min dzabaihil musyrikin wal majus ya. Wa ghairi dzalik ya. Wa ghairihim. Haram makan sesembelihan orang musyrik, orang majusi, orang komunis ya. Ya itu sesembelihannya itu tidak dibolehkan kita untuk mengkonsumsinya, ya boleh memakannya. Ya, jadi kita pastikan kalau kita beli ayam, beli daging itu dari seorang muslim. Jadi kita kita tenang ya, kita tenang. Kita husnudzon tentu orang Islam ya ketika menyembelih baca bismillah. Kalau toh lupa, tadi hukumnya bisa aja lupa halal ya selain itu. Tapi kalau orang musyrik, orang yang ateis, orang yang komunis ya, orang majusi ya ini nggak halal sembelihannya. Hanya kalau Bapak Ibu sekalian beli daging di pasar, kalau dia yang ya jualan muslim ya udah tenang halal ya. Soal kemudian ternyata tiren, yaitu tanggung jawab dia, atau ternyata dia sembelihnya itu sengaja membaca bismillah ya tanggung jawab dia. Kita kan nggak mungkin Pak, ini mungkin nggak Bapak setiap beli terus nanya ini disembelih nggak, disembelih dengan bismillah nggak? Masa kita nanya begitu kan? Ya mungkin aja, tapi kan nggak selalu begitu ya. Udah kita husnudzon kan gitu. Prinsipnya tadi, prinsip-prinsip itu penting. Jadi punya kaidah-kaidah seperti itu penting. Termasuk juga di sini terakhir dikatakan i'tiqadu hilli ta'atis syayatin syirkun wal iyad billah ya. Meyakini bahwa mentaati syaitan ya itu boleh, itu halal, itu adalah bisa masuk dalam kategori kesyirikan ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan bahasan beberapa ayat dari surah Al-An'am ini, yaitu ayat berapa tadi Pak? Ayat dari 117 sampai 121 ini memberikan faedah dan manfaat buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.